Hai saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membagikan kisah tentang Carlos Acutis, seorang remaja yang hampir 15 tahun meninggal tapi tubuhnya masih utuh. Carlo Acutis, seorang remaja Katolik Italia yang meninggal pada tahun 2006, akan dibeatifikasi atau yang adalah tahap pertama proses untuk menjadikan seseorang yang telah mati menjadi orang suci dalam gereja Katolik. Dan Carlo akan dibeatifikasi pada tanggal 10 Oktober di Assisi pada pukul 4 sore di Basilika Santo Franciscus. Perayaan ini akan dipimpin oleh Prefek Penggelaran Kudus Kardinal Angelo Becciu. Carlo, seorang gamer dan programmer komputer yang menyukai sepak bola dan ekaristi. Dia adalah seorang ahli komputer yang secara otodidak memprogram dan membuat situs web yang membuat katalog keajaiban ekaristi dunia. Dia adalah contoh dari seorang remaja yang menggunakan internet untuk mempengaruhi orang agar lebih dekat dengan Tuhan, kata ibunya Antonio Salzano kepada EWTN. Ia lahir pada tanggal 3 Mei 1991 di London, tempat orang tuanya bekerja. Hanya beberapa bulan kemudian, orang tuanya Andrea Acutis dan Antonia Salzano pindah ke Milan. Saat memasuki usia 12 tahun, Carlo didiagnosis menderita leukemia. Dia mempersembahkan penderitaannya untuk Paus Benediktus XVI dan gereja, di mana ia mengatakan, "Aku mempersembahkan semua penderitaan yang harus aku derita untuk Tuhan, untuk Paus dan gereja." Dia meninggal pada tanggal 12 Oktober 2006 dan dimakamkan di Assisi atas permintaannya karena cintanya kepada Santo Franciscus Assisi. Prosesnya mendapat gelar suci dimulai pada tahun 2013. Dia ditetapkan sebagai yang mulia pada tahun 2018 dan akan ditetapkan sebagai diberkati pada tanggal 10 Oktober. Dalam sebuah wawancara dengan CNA Newsroom pada Mei 2019, Ibu Carlo berkata, "Sejak dia berusia 3-4 tahun, dia menunjukkan minat yang besar kepada Kristus dan kepada perawan suci. Ketika kami biasa berjalan-jalan di luar, dia selalu ingin masuk ke dalam gereja untuk menyapa Yesus dan mengirim ciuman ke kayu salib." Sejak muda, Carlo tampaknya memiliki cinta yang khusus kepada Tuhan. Meskipun orang tuanya tidak terlalu taat dengan agama. Ibunya mengatakan bahwa dia sebelumnya hanya ikut misa saat komuni pertama, menerima sakramen krisma dan pernikahan. Salzano mengatakan bahwa dia sendiri bukanlah model ideal seorang ibu Katolik ketika putranya lahir, dan sangat bodoh dalam hal-hal iman. Tetapi melalui pengaruh Carlo, dia kembali ke imannya. Jadi sedikit demi sedikit, saya mulai lebih dekat dengan gereja. Saya mulai kembali ke misa. Dan ini sebenarnya karena Carlo. Bagi saya, Carlo adalah semacam juru selamat kecil, katanya. Sebagai seorang anak kecil, Carlo suka sekali berdoa rosario. Setelah dia menerima komuni pertama, dia rajin ikut misa, menyiapkan waktu hening sebelum dan setelah misa. Dia juga mengaku dosa setiap minggunya. Dia meminta orang tuanya untuk membawanya berziarah ke tempat-tempat para kudus dan ke situs-situs mujizat ekaristi. Carlo mengingatkan kami tentang apa yang paling penting. Yang paling penting adalah menempatkan Tuhan di tempat pertama dalam hidup kita. Salzano menjelaskan bahwa putranya menjalani kehidupan yang sangat modern, tetapi baginya iman selalu sama selama lebih dari 2000 tahun, yaitu bahwa Tuhan itu ada, Dia inkarnasi, mati dan bangkit kembali untuk kita.
Jadi, Carlo juga pembawa pesan ini, tapi membawanya ke dunia modern kaum muda. Jadi dia pasti harus banyak mengajar, katanya. Sejak usia 11 tahun, dia mulai membantu mengajar katekismus kepada anak-anak di parokinya, dan dia selalu membantu orang miskin dan tunawisma di lingkungannya. Alih-alih membeli game untuk dirinya sendiri, Carlo menggunakan sedikit uangnya untuk membeli barang-barang bagi para tunawisma di daerahnya seperti kantong tidur. Menurut Salzano, Carlo menjalani hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa. Putranya tidak suka uang disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, katanya, dan dia tidak peduli dengan merek fashion atau pakaian. Salzano berkata, "Jika saya berkata kepadanya, kalau ayo beli sepatu ekstra, dia akan marah dan menjawab, 'Bu, satu saja sudah cukup, ayo bantu yang miskin.'" Dia adalah orang yang sangat-sangat sederhana. Baginya, celana panjang sama bagusnya dengan yang lain. Sepatu sama bagusnya dengan yang lain, kata Salzano. Ada buah dari kesaksian hidup Carlos. Cara hidupnya membawa pertobatan yang mendalam pada ibunya. Karena menurut imam yang mempromosikan upaya menjadikannya sebagai orang suci, dia berhasil membawa kerabatnya, orang tuanya untuk misa setiap hari. Yang terjadi bukan sebaliknya, bukan orang tuanya yang membawa putranya itu untuk ikut misa, tetapi dialah yang berhasil membawa dirinya untuk ikut misa dan meyakinkan orang lain untuk menerima komuni setiap hari. Dia juga dikenal karena membela anak-anak di sekolah yang dicemooh, terutama anak-anak disabilitas. Ketika orang tua seorang temannya akan bercerai, Carlo melakukan upaya khusus membawa temannya itu ke dalam keluarganya. Dan dia mempromosikan mujizat Ekaristi, terutama melalui situs web yang dia bangun. Di situs itu dia mengatakan bahwa semakin sering kita menerima Ekaristi, kita akan semakin menjadi seperti Yesus, sehingga di bumi ini kita akan merasakan surga. Ketika Carlo jatuh sakit, kehidupan imannya semakin kuat. Dia sengaja mempersembahkan penderitaannya untuk gereja, paus, dan orang-orang yang menderita penyakit. Sebagaimana yang dilaporkan Catholic News Agency atau CNA, Carlo suka bermain video game. Dia juga seorang programmer, di mana membangun situs web yang memuat katalog mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Apakah tubuhnya tidak rusak saat digali untuk kemudian dihormati sebelum proses beatifikasi? Awalnya, ada kabar bahwa jenazah Carlo ditemukan dalam keadaan utuh. Namun seorang juru bicara untuk upacara beatifikasi ini mengatakan kepada CNA bahwa seluruh tubuhnya masih utuh ditemukan saat digali, tetapi tidak sepenuhnya menyeluruh. Pekerjaan dilakukan pada wajahnya. Tubuhnya dibaringkan di kuburan kaca di mana dia dapat dihormati oleh para peziarah dari tanggal 1 sampai 17 Oktober di Assisi. Dia ditampilkan dengan jeans, sweater, dan sepasang sepatu Nike, pakaian casual yang dia sukai dalam hidupnya. Pastor Carlos Acacio Goncalves Pereira, pimpinan tempat jenazah Carlos ditempatkan, mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah orang suci mengenakan pakaian seperti itu. Meski dia tidak dimakamkan dengan pakaian ini, diharapkan bisa menjadi bukti kehidupan remaja tersebut. Ini adalah pesan yang luar biasa bagi kita. Kita dapat merasakan bahwa kekudusan bukanlah hal yang jauh, tetapi sangat dapat dijangkau setiap orang, karena Tuhan adalah untuk semua orang, katanya. Salah satu kutipan Carlo yang paling diingat adalah, "Selalu dekat dengan Yesus, itulah rencana hidupku. Saya senang mati karena saya telah menjalani hidup saya tanpa menyia-nyiakan satu menit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan." Dia juga berkata bahwa tujuan kita haruslah tidak terbatas dan bukan yang terbatas. Yang tak terbatas adalah tanah air kita. Kita selalu diharapkan di surga.
dan dia menyebut Ekaristi adalah jalan raya saya ke surga. Sekian kisah kali ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Kalian bisa men-share video ini dan memberikan komentar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe, like, dan memberikan komentar, juga men-share video ini. Terima kasih banyak, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.